berdoanya oleh KM terlebih dahulu. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya kepada Lucy yang telah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, silakan cek samping kanan dan kirinya apakah temannya sudah ada. Ada, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik. Apakah kalian masih ingat mengenai materi pembelajaran kemarin? Masih, Bu. Yaitu tentang materi apa? Listrik statis, Bu. Nah, apa yang dapat kalian pelajari ketika mempelajari materi listrik statis? Ada yang mau berpendapat? Silakan, Aryan. Yang saya pelajari dari materi pembelajaran listrik statis yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb, Bu. Yang pertama kali ditemukan oleh fisikawan Prancis. Siapa namanya? Charles Coulomb ya. Yang menyimpulkan gaya elektrostatik akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatannya. Nah, ya, jadi hukum Coulomb itu jika diubah ke dalam bentuk persamaan menjadi F sama dengan K sama dengan kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, oke ya, hebat ya Arya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai materi medan magnet. Nah, dengan adanya pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menelaah pengertian induksi magnet, kemudian mengonsepkan hukum Biot-Savart, kemudian menganalisis arah induksi magnet dengan hukum Biot-Savart, kemudian melalui percobaan yang dilakukan, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis medan magnet dengan menggunakan teori hukum Ampere dengan teliti ya. Nah, dengan adanya pembelajaran kali ini, salah satu penerapannya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kereta maglev, yaitu pada kereta yang dapat melaju dengan cepat dengan memanfaatkan medan magnetnya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan aplikasi Pivot. Nah, di mana alat peraganya akan kita buat secara nyata, kemudian pengukurannya dapat kita lakukan dengan aplikasi tersebut ya. Nah, sekarang silakan kalian untuk duduk berkelompok seperti pada pertemuan kemarin ya, kelompoknya silakan. Nah, sekarang apakah masing-masing kelompok sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Anak-anak apakah sudah selesai duduk berkelompoknya? Sudah, Ibu. Nah, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan yang sudah diperintahkan minggu kemarin? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kan kita akan mempelajari mengenai medan magnet. Kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menganalisis pengertian dari medan magnet itu sendiri. Sekarang sudah siap alat dan bahannya? Siap, Bu. Silahkan ikuti ya perintah Ibu. Silahkan masukkan terlebih dahulu silet ke dalam air. Nah, ya seperti itu. Mengambang kan? Mengambang, Bu. Nah, kemudian pasangkan kawat ke kedua ujung baterai. Alat-alat ini akan digunakan untuk melakukan percobaan medan magnet. Untuk merangkainya yaitu pertama, hubungkan kawat, kedua ujung kawat ini pada ujung kutub baterai. Seperti ini, kemudian tempelkan kedua ujung kawat ini dengan menggunakan selotip.
ieu teh teraliri arus listrik gitu. Kemudian untuk menguji bahwa alat ini sudah teraliri oleh arus listrik, buktikan dengan menempelkan jarum ini pada kawat. Didekatkan, bitan. Jeda. Kemudian alat ini akan digunakan di kelas untuk melakukan percobaan mengukur medan magnet dengan silet yang diletakkan di dalam gelas yang berisi air. Bergerak magnetnya? Bergerak, Bu. Iya, siletnya bergerak ya. Coba diputar arah baterainya yang positif negatifnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bergeraknya. Oke. Ya. Gimana hasil yang teramatinya? Ada yang ingin mencoba mempresentasikan hasil analisisnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ketika kutub positif baterai diletakkan di sebelah selatan silet, maka yang terjadi siletnya akan bergerak berlawanan dengan arah jarumnya. Sedangkan ketika kutub negatif baterai diletakkan di sebelah selatan silet, maka yang terjadi siletnya bergerak searah jarum jam. Nah, oke, bagus ya penjelasannya. Nah, apakah kalian sudah mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi? Belum. Silakan. Tetapi Bu, hasil diskusi sementara bahwa salah satu cara membuat magnet itu dengan dialiri arus listrik. Nah, itu benar ya, alasan awalnya itu salah satu yang benar. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat magnet itu yaitu dengan dialiri arus listrik. Nah, sehingga pada saat melakukan praktikum baterai boleh pinjam di sini. Sama Mas. Nah, jadi kawat yang sudah dihubungkan ke baterai ini disebut dengan magnet buatan. Nah, lalu mengapa peristiwa yang tadi Dede sampaikan itu dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena silet yang diletakkan di gelas ini disebut dengan medan gaya. Lalu silet dapat berubah kedudukannya itu disebabkan oleh ketika kawat ini didekatkan ke silet, maka akan terjadi tarik menarik atau tolak menolak yang searah dengan arah jarum jam. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Nah, silet yang diletakkan di gelas ini disebut dengan medan gaya. Lalu gaya yang ditimbulkan untuk merubah kedudukan silet, nah tadi kata Dede ada yang berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian ada yang searah. Nah, itu ditimbulkan oleh magnet, sehingga ketika ini didekatkan, gelas silet yang ada di dalam gelas ini disebut dengan medan magnet. Sehingga medan magnet itu dapat kita artikan dengan ruangan di sekitar sifat-sifat benda magnet yang memiliki kekuatan medan magnet. Nah, karena kan tadi udah Ibu sampaikan ya bahwa terjadi gaya tarik menarik dan tolak menolak. Nah, tetapi gaya tarik dan tolak menolak ini memiliki perbedaan, di mana perbedaannya itu terletak pada induksi magnet. Nah, induksi magnet itu mengukur kuat tidaknya medan magnet. Dalam gaya tarik menarik, kan interaksinya seperti ini ya. Misalkan menarik itu terjadi antara dua kutub magnet yang berbeda ya. Misalkan ini kutub selatan, kemudian di sini kutub utara. Nah, ketika terjadi interaksi itu kan tarik menariknya antara kedua muatan ini. Nah, induksi magnet yang dimiliki oleh
gaya tarik-menarik yang pada kutub selatan dan kutub utara ini memiliki induksi magnet yang lebih kuat daripada induksi magnet yang terdapat pada yang sejenis, kutub yang sejenis, misalkan utara dengan utara. Kan itu terjadi tolak menolaknya seperti ini. Nah, sehingga medan magnet yang terdapat di sini yang tarik menarik itu memiliki induksi magnet yang lebih kuat daripada induksi medan magnet yang pada kutub sejenis ini. Sehingga hal ini dikarenakan interaksi pada kutub yang tak sejenis ini lebih rapat daripada interaksi kutub yang sejenis ini, seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan dari Ibu? Saya Bu. Silakan Masih. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi induksi magnet? Nah, untuk menjawab pertanyaan Rizky, kita akan menjawabnya melalui praktikum. Nah, sebelum itu silakan pelajari bahan ajar terlebih dahulu. Lalu jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan langsung ya. Ibu akan share bahan ajarnya melalui WhatsApp ke KM. Saya udah dikirim, silakan pelajari terlebih dahulu bahan ajarnya. Dapat dimengerti materinya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya, karena tidak ada, Ibu akan membagikan LKPD untuk praktikum sebelumnya. Nah, untuk praktikum sekarang kita akan menggunakan aplikasi Pipox. Silahkan kalian unduh terlebih dahulu di dalam Play Store-nya masing-masing ya. Sudah. Nah, kemudian pilih yang simple. Nah, kemudian magnet koin 1. Ya, kemudian dekatkan ke handphone untuk mengukur sensornya. Dibuka dulu sedikit. Ya. Nah, lalu klik yang play. Nah, seperti itu. Lalu perhatikan sensor mana yang menghasilkan medan magnet paling besar. Sudah? Lalu tandai dengan selotip. Sudah? Ya. Nah, sudah ya. Kemudian
LKPD-nya. Alat kedua yang digunakan adalah kawat yang dililitkan pada paku. Alat ini digunakan untuk mengukur induksi magnet di sekitar kawat berarus. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melilitkan kawat ini pada paku. Kedua ujung kawat ini ke kedua kutu baterai, lalu pasangkan selotip. Hingga menjadi seperti ini. Untuk menguji bahwa kawat ini sudah teraliri oleh arus listrik, dekatkan ujung paku ini pada jarum. Nah, jika terjadi interaksi atau pergerakan pada jarum tersebut, baik itu tarik-menarik atau tolak-menolak, maka sudah terbukti bahwa kawat ini sudah teraliri oleh arus listrik. Kemudian letakkan paku tersebut di jarak, diatur ya jaraknya. Pakai ini, Bu. Ya, pakai kertas itu. Kemudian handphonenya divertikalkan di mana yang sensor terbesar itu menghadap ke kawatnya. Ini begini, Bu, Nah, bentukannya. ya. Silahkan lakukan pengukuran ya. Ini, Bu. Ya, seperti itu. Lalu, Ini harus di screenshot, Bu, datanya. ya, silahkan di screenshot ya. Nah, sudah selesai melakukan praktikumnya? Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian isi LKPD-nya sesuai dengan hasil praktikum tadi. Lihat dulu. Menunggu lilit percobaan. Terus XI X1 terus X2 sama X3 terus dari sini teh DIJ B2 di X2 nya sama kapan ke X1 nya mau satu saja jaraknya HIB teh naon teh ada
7 lilitan 10 sama 10. Silahkan dalam membuat laporannya ada yang tidak dimengerti. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Dep. Untuk perhitungannya bagaimana? Nah, iya karena kita menggunakan aplikasi nilai data medan magnetnya sudah didapatkan, jadi perhitungannya cukup dikosongkan saja ya. Siap, Bu. Nah, sudah selesai mengerjakan laporannya? Bentar Bu, dikit lagi Bu. Oh iya, silahkan. Analisis nomor 1. Pengaruh jarak terhadap induksi magnet. Terhadap Induksi magnet. terus Nomor 2. Pengaruh lilitan terhadap induksi magnet. lilitan terhadap induksi magnet. Beres Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silahkan ada yang mau melakukan presentasi hasil laporannya. Ada? Saya Bu. Silahkan mau presentasikan hasil data pengamatannya. Percobaan pada 7 lilitan dengan jarak 0,5 cm, medan magnetnya itu 175,32. Kemudian medan magnetnya itu 238,62. Terus ibu yang jaraknya 1 cm itu medan magnetnya 118,13 dan 235,81. Kemudian yang jaraknya 1,5 cm medan magnetnya 94,92 dan 236,21. Ya. Sudah Ibu. Silahkan untuk analisis nomor 1 siapa yang akan mempresentasikannya? Saya Bu. Silahkan. Nomor 1 Ya. yaitu pengaruh jarak terhadap induksi magnet. Ya. Nah, pada keadaan sebelum kawat diberi arus listrik, hasilnya medan magnet semakin mengecil ketika jaraknya semakin besar. Ya. Artinya, pengaruh jarak terhadap medan magnet yaitu berbanding terbalik, sedangkan pada keadaan setelah diberi arus listrik, hasilnya yaitu hampir dapat dikatakan konstan. Hal ini sejalan dengan persamaan pada kawat berarus solenoid yang berada di ujung medan magnet yaitu B sama dengan mu0 IN per 2L, di mana dalam persamaan tersebut tidak terdapat variabel jarak, melainkan adanya variabel 1 sebagai panjang kawat, sehingga grafik yang ditunjukkan di atas sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya. Itu hasil dari nomor 1 analisis kelompok. Baik, terima kasih ya. Silakan analisis yang nomor 2 akan disampaikan oleh siapa? Saya Bu. Silakan deh. Pada variasi 7 lilitan, medan magnet yang dihasilkan semakin membesar. Nah, artinya pengaruh banyaknya lilitan terhadap medan magnet ini berbanding lurus. Jadi semakin banyak lilitan yang digunakan, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Nah, selain itu juga pada variasi 10 lilitan menghasilkan medan magnet yang lebih besar dibandingkan medan magnet yang dipengaruhi oleh variasi 7 lilitan. Nah, hal ini sejalan dengan teori atau persamaan dari besar medan magnet pada ujung solenoid, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2 dikali L. Nah, dimana dalam persamaan tersebut menunjukkan bahwa medan magnet ini berbanding lurus dengan banyaknya lilitan. Nah, sudah? Sudah, ya? Ibu. Nah, terima kasih ya kepada masing-masing anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil laporannya. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari laporannya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Nah,
jadi dalam pembelajaran induksi magnet kita dapat mengetahui adanya dua teori yang berhubungan dengan induksi magnet. Pertama ada hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa induksi magnet yang dinyatakan dengan B akan. Nah, dalam hukum Biot-Savart ini menyatakan bahwa induksi magnet yang dinyatakan dengan B akan berbanding lurus dengan I, kemudian panjang kawat yang dinyatakan dengan L atau DL, kemudian ada sinnya yaitu sin alfa dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, dalam hukum Biot-Savart ini kita dapat mempelajari adanya induksi magnet dalam kawat penghantar lurus, kemudian dalam induksi magnet kawat melingkar. Nah, dalam keduanya ini akan membahas mengenai menggunakan teori kaidah tangan kanan. Kemudian yang kedua yaitu hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini muncul karena tidak semuanya kita dapat menentukan induksi magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart, sehingga muncullah integral dari hukum Biot-Savart ini gitu. Sehingga hukum Ampere ini berbunyi bahwa untuk semua lintasan tertutup yang mengelilingi hukum Ampere itu integral dari hukum Biot-Savart ya, sehingga persamaannya yaitu B sama dengan integral dari B yaitu induksi magnet, kemudian D L cos alfa sama dengan mu 0 I. Nah, sehingga hukum Ampere ini dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah, dalam hukum Ampere kita dapat mempelajari mengenai induksi magnet di sumbu toroid dan solenoid. Nah, di dalam induksi magnet toroid, nah jadi praktikum yang tadi kita gunakan mengenai kawat yang dililit itu, yaitu bahasanya yaitu selenoid. Jadi selenoid itu adalah salah satu jenis mumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjang kawatnya jauh lebih besar daripada diameternya. Nah, persamaan induksi magnet ini terjadi dalam dua tempat, di pusat dan di ujung kawat penghantarnya. Nah, di pusat memiliki persamaan B sama dengan mu 0 I per M dibagi L, sedangkan untuk yang di ujung medan magnetnya B sama dengan mu 0 IN per 2R, di mana mu 0 ini merupakan sebuah konstanta I arus listrik, N lilitan, kemudian berbanding terbalik 2 kali dari panjang kawatnya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Lucy tadi, induksi magnet dapat dipengaruhi oleh permeabilitas hampa yaitu konstanta, kemudian arus listrik, ada juga lilitan dan panjang kawat seperti itu. Nah, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu? Tidak ada, Bu. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu yang akan bertanya. Manakah medan magnet
yang paling kuat antara medan magnet yang tarik menarik dan medan magnet yang tolak menolak, serta jelaskan alasannya. Siapa yang ingin menjawab? Silakan Arya. Gaya tarik menarik, Bu. Karena medan magnet tarik menarik itu terjadi kutub yang tak sejenis, Ya. sehingga interaksi yang terjadi lebih rapat daripada medan magnet yang tolak menolak. Nah, bagus ya. Yang kedua, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi besar induksi magnet pada kawat berarus? Satu, Silahkan Lucy. faktor yang mempengaruhi besar induksi magnet pada kawat berarus yaitu permeabilitas vakum, arus listrik, lilitan, dan juga panjang solenoid. Benar. Lalu bagaimana pengaruh jarak dan lilitan terhadap induksi magnet pada kawat berarus? Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silahkan. Jarak tidak berpengaruh terhadap induksi magnet jika dalam solenoid dan pengaruh lilit terhadap medan magnet selalu berbanding lurus. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar pula induksi magnetnya. Nah, ya betul ya. Oke ya, sudah bagus. Terima kasih. Kalian sudah sangat hebat dalam pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mempertahankan dan menjadi lebih baik dalam pembelajaran berikutnya ya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Silahkan Teh. Seru, Bu, pakai alat virtual. Jadi memudahkan kita dalam melakukan praktikumnya. Nah, ya, jadi dapat membantu sekolah kita ketika sekolah kita tidak memiliki alat ukurnya ya. Oke, terima kasih ya Dek. Kemudian pada halaman terakhir di bahan adab, coba lihat ada soal ya, 3 soal yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kalian mencari informasi mengenai gaya Lorentz dan flux magnetik. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Insya Allah. Silakan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan dipimpin doa kifaratul masjid oleh KM-nya lagi ya. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.